Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu baik-baik, sehat-sehat hari ini, seperti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pandemi mengubahkan segala sesuatu, bahkan sampai global, mendunia. Bagaimana bangsa-bangsa mengalami banyak guncangan hari-hari ini. Mungkin saja ada negara yang sedikit terdampak dengan infeksi virus ini. Tetapi bukan berarti dampak yang lain tidak ada. Bagaimana perekonomian, bagaimana kehidupan sosial, sehingga hari-hari ini merubah banyak hal. Itu secara global, bangsa dan dunia. Lalu bagaimana dengan pribadi kita? Ada waktu, ada kegiatan. Dua hal ini sangat menentukan. Selama 1 tahun keterbatasan kita, baik secara waktu, secara kegiatan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita menemukan hal-hal yang baru sehingga kita menikmati pekerjaan, kita menikmati suasana, kita sedang menjalani hidup yang baru? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan hal yang rohani. Dengan banyaknya waktu, dengan sedikitnya kegiatan, apakah kita sedang membangun kerohanian kita? Bapak Ibu, kalau boleh saya samakan, maka pandemi itu seperti masa inkubasi. Inkubasi biasanya untuk sakit penyakit, tetapi inkubasi juga dipakai untuk telur yang menetas. Ada waktu inkubasi, pengeraman sehingga menetas. Demikian juga ada metamorfosis, dari ulat menjadi kupu. Dan yang terakhir ada transformasi, hal-hal yang sifatnya dari luar. Nah, kalau boleh dibilang secara pribadi kita mengalami banyak perubahan. Ya, dalam waktu dan kegiatan itu bisa berbicara secara fisik, secara jiwa maupun roh kita. Nah, hari-hari ini waktu kita mencoba merenungkan inkubasi, metamorfosis dan juga transformasi, maka firman Tuhan kita mengkalimatkan agak sedikit berbeda, tetapi yang mempunyai arti yang sama. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah masa inkubasi, berubah. Masa metamorfosis, berubah. Masa transformasi, berubah. Apa yang berubah dalam kehidupan kita? Seharusnya inilah yang kita pahami. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita berubah buruk atau berubah baik? Kita bertambah indah menyenangkan hati Tuhan, atau justru
kita mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan. Itu berbicara kita semakin dekat dengan Tuhan. Membawa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman dan berdoa. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Sehingga pada waktu kita melakukan ini Bapak Ibu, maka pasti akan terjadi perubahan. Apakah itu perubahan secara fisik, inkubasi, atau secara metamorfosis jiwani, atau transformasi secara roh. Nah, inilah yang kita akan perhatikan di dalam ayat-ayat kita hari ini. Nah, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, maka perubahan pertama yang terjadi di dalam kehidupan kita, di situ dikatakan, "Ia Tuhan menjenguk kepadaku, mendengar teriakku minta tolong." Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, apa saja yang menjadi beban masalah kita, Tuhan melawat kita. Tuhan hadir, Tuhan datang dan menolong kita. Lalu yang kedua yang dilakukan pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan ialah ayat ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa kepada kehidupan. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Inilah perubahan yang terjadi. Kita diangkat, dilepaskan, dibebaskan. Artinya Bapak Ibu, kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Itulah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di situ dikatakan, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia melawat kita, ia menolong kita, dan yang ketiga, ia memulihkan kita. Dia menetapkan langkah-langkah kita kembali. Yang tadinya goyah, yang tadinya terjatuh dan tidak berdaya. Maka hari ini, masa pandemi, masa-masa kita mendekat dengan Tuhan, masa-masa perubahan itu akan terjadi. Tuhan menolong kita, Tuhan melawat kita, dan Tuhan memulihkan kita. Ini semua terjadi di dalam Bapak Ibu, pribadi. Lalu ayat yang keempat, inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita hari ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Bapak Ibu, pada akhirnya situasi apapun, kondisi yang seperti apapun, kita tetap menyanyi. Dan nyanyian itu disebut dalam kebenaran firman sebagai nyanyian baru. Nyanyian seperti apakah nyanyian baru? Yaitu pada saat kita menderita, kita bisa menyanyi. Biasa orang menyanyi karena dia sukacita. Tapi dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam beban, dalam masalah yang begitu besar, waktu kita bisa menyanyi, maka itulah nyanyian baru. Hari ini kita akan belajar tentang nyanyian baru dalam hidup kita. Biar di dalam kehidupan kita terus ada pujian, ucapan syukur, mazmur kepada Tuhan. Sehingga itulah yang akan membawa kita di dalam kemenangan. Apa saja yang akan dapat kita menangkan di dalam peristiwa nyanyian baru. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan menyanyi dan kita menyembah Tuhan dan kita berdoa. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada sidang jemaat tamu kita hari ini, Ibu Yani. Ya, selamat datang Ibu. Ya, Ibu Yani adalah istri Pak Eko, Gembala Satelit Anugerah, dan Pak Eri. Ketemu lagi Pak. Iya, puji Tuhan. Kita akan bersama dengan Satelit Anugerah hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita di dalam persekutuan House Family hari ini.
Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini yang Tuhan Haleluya. berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Untuk kami bisa berkumpul bersama-sama kami Terima kasih Tuhan. dalam HF Gembala pada saat ini. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Tuhan Syukur, berikan pada kami syukur, Tuhan Bapak. saat ini. Kami serahkan semuanya yang terlibat dalam HF Gembala ini, kiranya Tuhan Ya. mau pimpin, Tuhan mau Amin. sertai, Amin. sehingga kami bisa memberikan yang terbaik buat Ya, Tuhan dan Yesus. buat jemaat keseluruhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak. Kami serahkan HF Gembala Ya. saat ini hanya dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala, Ya, Pak Eri, Ya, Ibu Yeni. ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sehat? Sehat. Semangat. Tuhan. Sukacita semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau sukacita, semangat, pasti ada kesaksian buat kita semua yang menguatkan kita. Mungkin dimulai dari Pak Heri. Ya. Iya, silakan. Ya, terutama saya ucapkan banyak-banyak terima Iya. kasih Pak sudah diundang kembali di tempat ini. Amin. Mas Puji Tuhan. Kevin juga Sama-sama, terima Pak. kasih. Terima Ya, kasih. mungkin hari ini saya akan menyaksikan cintanya kasih Tuhan yang melalui dari Bapak Trio Bagus, yang bisa dipanggil Pak Rio di tempat kami, ya juga selaku BPH juga, di mana pada sebelumnya ini saya bukan karena pandemi ya, cuma ini kisah lama di mana saat keluarga beliau ini adalah keluarga yang biasa-biasa saja, di mana di awal pernikahan beliau keluarga ini mempunyai 2 orang anak, yaitu 1 putra dan 1 putri. Yang putra bernama Andika yang sekarang sudah berumur 16 tahun. Dan yang putri sudah berumur 5 tahun. Di saat awal tahun pernikahan, lahirlah yaitu Andika ini, di mana dia lahir secara normal dan bertumbuh seperti normal-normal saja. Dalam usia 2 tahun, saat menginjak usia 2 tahun, si Andika ini tidak bisa berbicara secara kata-kata yang normal, atau orang bilang seperti apa, diagnosis katanya sempat sama dokter diagnosis autisme hiperaktif. Nah, di sini keluarga ini berupaya untuk gimana caranya supaya anak ini menjadi normal kembali dengan cara yaitu terapi. Lama sampai kurang lebihnya hampir 3 tahun, otomatis anak ini sudah berumur 5 tahun. Tapi karena kendala secara finansial juga, otomatis diberhentikanlah terapi ini secara stop itu juga. Nah, di sini Bapak Rio adalah seorang Kristen yang biasa-biasa saja, atau dibilang bahasa itu Kristen KTP. Nah, kalau orang KTP kan nuk gerejos ikut, di gereja ikut. Nah, di sini akhirnya kepercayaan itu mundur. Katanya Tuhan itu ajaib, katanya Tuhan itu penyembuh, katanya Tuhan itu luar biasa. Tapi apa selama ini yang saya doakan buat kesembuhan anak saya tidak pernah dijawab. Disitulah keunduran Bapak Rio ini untuk undur dari Tuhan. Tetapi istri dan mertuanya ini tetap ke gereja, yaitu di Satelit Anugerah. Di situ mungkin karena doa sang istri atau ibu mertua ini supaya buat kesembuhan cucunya atau anaknya, Pak Rio ini yang jadi undur. Di situ dia merasa kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan penyembuh, katanya Tuhan itu punya mujizat yang luar biasa. Disitulah tambah saat ya ini mungkin kalau kita ngomong, kalau kita undur sama Tuhan itu rezekinya itu melimpah tambahan. Nah, terus mau kemana-mana bisa uangnya. Nah, di situ lama-lama kemana-mana tiap akhir pekan dia keluar rekreasi di situ. Tidak beribadah. Tidak beribadah. Selama tidak mengikuti Tuhan itu rasanya rezeki itu ada aja Pak Gembala. Kok enak ya? Cara manusia kok enak, kalau nggak ikut Tuhan pasti rasanya itu benar-benar enak. Di suatu sisi kalau iblis sudah membuat seperti itu pasti sudah ada ujungnya.
mentok-mentoko kalau orang bilang seperti itu. Di situ baru dia kena musibah yang benar-benar tidak bisa diatasi, yaitu dalam pekerjaannya. Lambat laun dia pasti ingat sama Tuhan. Iya, saya punya Tuhan. Akhirnya Pak Rio ini berlutut sama Tuhan, minta pengampunan. Tuhan, ampuni segala yang saya perbuat. Ampunilah segala yang saya lakukan karena meninggalkan Engkau. Di situ Pak, dia merasa bahwa Tuhan itu baik pada indahnya. Di situ Tuhan merasa, Pak Rio merasa kasih Tuhan itu melimpah saat di situ juga. Walaupun dalam keadaan apapun, Pak Rio merasakan walaupun anaknya sudah beranjak usia, ternyata Pak masih diberi kesehatan, masih diberi perlindungan. Jadi Pak Rio, oh enggak apa-apa. Jadi selama ini Tuhan memberikan yang sudah terbaik buat saya. Dan saya harus menjaga putra saya. Nah, di situ akhirnya Pak Rio kembali lagi ke gereja. Dan merasa bahwa dia itu ingin sekali memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu melayani Tuhan. Di situ dia merasa bertumbuh dan merasa percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Akhirnya saat itu juga Pak Rio mengabdi bahwa saya ingin melayani Tuhan, dan sampai sekarang beliau menjadi PPH di tempat kami. Puji Tuhan. Tuhan. Tidak semua doa Iya, dijawab ya, benar, Pak. tapi Iya. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi sekarang anaknya bagaimana? Puji Tuhan, Sudah sehat. Ya, puji sehat. Tuhan Ya. ya. Pokoknya ajak nyanyi seperti tadi Pak Gembala sampaikan, Iya. nyanyian pujian buat Tuhan saja yang terbaik. Iya. Ya, jadi kita bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak akan pernah menjadi sia-sia, Amin. sebab Tuhan ada bersama dengan Amin. kita. Haleluya. Amin. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan
nyanyiin pujian buat Tuhan saja, Amin. sehingga itu boleh membangkitkan Amin. iman kita dalam Amin. pengiraan kita akan Tuhan. Mungkin ada kesaksian dari Ibu Yeni, silakan. Iya. Ya, Si terima Tuhan. kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, selama 1 tahun ini memang kita tidak bertemu ya dengan teman-teman, jemaat-jemaat semua. Tapi puji Tuhan, selama 1 tahun ini juga saya sedikit akan memberikan kesaksian saya tentang kesehatan. Tentang kesehatan saya yang mungkin ya ada sedikit gangguan di kesehatan saya. Tapi yang pasti bukan corona. Yang pasti bukan corona. Memang ada satu kesaksian saya. Beberapa waktu kemarin itu saya sempat merasakan di punggung saya yang belakang ini, kalau saya buat setir mobil itu ya 5 menit setir, 10 menit setir itu panas sekali. Memang nggak saya sedikit saya abaikan, tak pikir mungkin duduknya terlalu kenceng atau apa. Saya denkan gini kok tetap saya majukan kok juga tetap gitu. Terus saya abaikan lah sehari 2 hari gitu, lama gitu. Terus lama-lama saya tidak kuat karena saya nggak hanya di sini, untuk setir mobil juga sudah tidak kuat, untuk sepeda motor juga mulai dari sini sampai ke bawah ini nyeri gitu, nyuri kemeng gitu. Terus akhirnya saya bawa ke dokter, sudah tidak kuat ya, saya bawa ke dokter. Ditanya dokter, ibu pernah cedera? Saya tidak pernah cedera dok. Dulu waktu saya main bulu tangkis itu saya tidak pernah cedera, tidak pernah jatuh. Cuman memang pernah jatuh dari tangga rumah, malah itu sempat kepleset 2 kali 3 kali itu. Memang nggak saya rasakan, nggak ada keluhan, nggak biru, nggak ada keluhan. Didiagnosa dokter, sempat di rongsen, memang nggak ada tulang yang itu, nggak ada yang retak atau nggak ada. Cuma diagnosa dokter sementara memang itu kena radang sendi ibu. Di tulang belakangnya ibu itu istilahnya itu tinggal 4%, kalsiumnya juga tinggal 4% gitu. Terus gimana dok? Harus fisioterapi. Ini saya kasih surat untuk fisioterapi 5 kali bu, untuk memulihkan tulang-tulang yang meradang tadi gitu. Oh gitu ya dok. Iya, usahakan ya bu, meskipun ibu kerja usahakan bisa fisioterapi katanya gitu. Ini saya kasih obat dulu, diminum, vitaminnya diminum. Terus saya sempat bilang gini, dok kalau ini obatnya sudah sembuh saya nggak usah fisioterapi ya? Harus bu, tetap harus fisioterapi katanya gitu. Tapi saya minum obatnya memang sempat enak. Sempat enak sekali 2 hari. Saya sempat bimbang, Tuhan apakah saya harus fisioterapi? Saya bilang gitu. Terus akhirnya ya gimana ya, setelah obatnya habis, obatnya enak sampai sekarang enak. Jadi saya nggak fisioterapi. Dengan nakalnya kan di situ. Nah ini saya melanggar aturan dokter, ini harusnya saya fisioterapi. Ya memang waktu itu saya bilang, Tuhan kena apa? Punggung saya ini kena apa? Kaki saya kena apa? Saya bilang gitu, sampai doakan Tuhan tolong ini jangan jadikan gangguan saya untuk beraktivitas. Saya kan riwa-riwi juga pelayanan di gereja Padus juga, semua kan harus riwa-riwi. Jangan jadikan gangguan gitu, minta tolong Tuhan jamah dan sembuhkan, saya bilang gitu. Tiap kali minum obat sampai sembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Puji Tuhan, sampai sekarang tidak ada gangguan. Saya meskipun nyetir sampai berjam-jam, meskipun saya sepeda motoran lama juga, puji Tuhan nggak ada gangguan lagi, di situ. Terima kasih Tuhan, jamah dan sembuhkan sakit penyakit saya. Nah terus selang beberapa bulan kira-kira Februari kemarin, nah ini mulai lagi. Padahal saya itu saya sempat jaga semua makanan itu saya kontrol. Kenapa? Saya kontrol karena mama, papa, adik saya itu riwayat penyakitnya itu berat. Jadi prinsip saya seperti ini, kalau nggak saya yang kontrol makanan saya, kesehatan saya siapa gitu. Papa saya itu nggak ada, itu karena diabetes, liver juga. Waduh, terus mama itu kanker serviks. Nah, terus adik saya 3 tahun yang lalu itu juga meninggal itu karena jantung, nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba langsung. Nah, dari situ tuh saya sampai gini, sempat Tuhan ambil semua keluarga saya.
dengan sakit yang seperti itu beratnya. Terus saya tuh pikir gini, wis kalau nggak saya sendiri yang ngontrol, siapa lagi ya itu. Terus Februari kemarin tuh saya sempat sakit perut, ganti perut saya. Ini sudah lama memang nggak saya rasakan. Jadi hampir tiap malam saya tidur itu selalu pakai balsem, selalu pakai balsem. Nggak saya rasakan, tak pikir sakit perut biasa. Ya udah sakit perut. Terus akhirnya pas tanggal 8 Februari itu posisinya waktu itu saya ada pertemuan dengan warga arisan. Terus akhirnya saya pamit. Waktu itu kan memang saya harus pegang buku keuangan, Bu. Jadi nunggu arisan itu selesai baru saya pulang. Pulang dari rumah itu badan saya menggigil setengah mati, menggigil. Karena apa? Enggak flu, enggak apa kok menggigil teman. Terus akhirnya saya mau mandi cepat-cepat, saya pakai baju panjang, terus saya gosok semua, saya tidur itu bangun menggigil lagi, terus panas, badan saya panas 1 hari 2 hari nggak bisa tidur, sampai anak-anak itu terlebih anak saya yang kecil itu ya Kevina itu, mama ke dokter sekarang, enggak mau, nunggu sampai selesai, mesti dablek ini nek disuruh ke dokter katanya gitu, pokoknya aku enggak mau gitu. Terus menggigil lagi, badan saya panas lagi, saya tahu ini infeksi saya gitu, pasti ada yang infeksi di dalam organ tubuh saya di dalam. Begitu 3 hari 4 hari badan saya sudah enggak panas, sudah enggak menggigil, saya ke dokter. Ke dokter ternyata batu empedu saya yang sudah infeksi. Nah itu makanya kenapa kok sakit di perut, ternyata batu empedu saya sudah infeksi. Nah itu terus ya itu mau ndak mau harus dikeluarkan gitu. Tapi oh iya dok, saya cuma iya gitu aja. Terus akhirnya ndak saya bawa ke dokter, tapi saya bawa ke dulu dokter yang menangani sakit kankernya adik saya di Kusuma Bangsa nomor 5. Saya bawa ke situ, diterapi. Puji Tuhan diterapi, dokter bilang, "Ibu sudah bagus, semua pantangan, makanan semua sudah dilaksanakan. Kalau saya lihat ini pengobatan bisa cepat." "Iya, Dok. Iya, bisa cepat. Asal Ibu tetap patuhi setiap pantangan makanan tadi." Ya gitu, akhirnya saya ditusuk jarum mulai dari kepala sini semua ditusuk jarum, lebih yang paling banyak memang kaki, akhirnya saya waktu itu terakhir lihat ini HF-nya Pak Teguh juga, lihat HF-nya Pak Teguh sama mercing gini, perut saya sama Go ini gini ya, mercing Tuhan tolong, nggak ada yang tahu, soalnya kamarnya memang saya tutup. Saya kalau sakit itu sudah ojo nyedek saya, ojo di kamarku wes, daripada itu wes minggiro, saya kan gitu. Jadi mesti sendirian saya tuh Bu, kamar sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, saya mulat gitu ya. Sama lihat HF-nya Pak Teguh waktu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, begitu ada yang kesaksian berdoa, saya ikut berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terus kontrol, 2 hari kontrol, dokter bilang batunya sudah minus Bu, udah hancur bersama kencing yang saya kasih obat itu. Sudah ibu sudah minus, sudah sembuh katanya gitu. Puji Tuhan, sampai sekarang perut saya sudah nggak sakit lagi gitu. Pokoknya ya itulah kemurahan Tuhan selama ini. Sakit penyakit yang ada selama ini sedikit mengganggu saya memang ya, aktivitas ya. Ya itulah kemurahan Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakit saya. Ya terima kasih juga untuk usaha pekerjaan juga selama pandemi ini memang sempat untuk pandemi awal ya, sepertinya waktu gawatnya pandemi itu, nah itu kerjaan sempat agak oleng. Waduh Tuhan, saya cuma bilang, saya calling teman-teman saya punya usaha-usaha itu, gimana? Sama Bet, kalau manggil saya memang namanya anak saya yang pertama, sama Bet, aku juga gini, berarti sama ya? Iya sama gitu lah. Puji Tuhan, tapi anehnya ya, Tuhan itu tetap apa ya, ada aja gitu loh, kerjaan itu ada aja. Jadi meskipun agak sedikit dulu di angka 10 gitu ya, kemarin tuh sempat drop ke angka 6 gitu. Waduh Tuhan, kan selama ini yang pegang kantor itu kan saya, Pak Eko itu pengen cari proyek atau gimana, ada bagian penagihan atau semua itu kan saya Bu. Itu terus Tuhan tolong saya gitu. Akhirnya ya puji Tuhan selama pandemi 1 tahun ini
meskipun ada penurunan, tapi paling tidak Tuhan itu tetap cukupkan semua. Begitu saat saya butuhkan itu, Tuhan itu sediakan, meskipun makanya hari ini Tuhan butuh ya, tidak bisa hari ini, paling tidak 2 hari, nah, baru kelebihan 2 hari atau apa gitu. Tapi ya itulah tepat, intinya itu tepat pada waktunya. Itu sampai kemarin kan kayak kuliah gitu, anak saya itu kuliah gitu kan nggak ada ya dispensasi untuk uang kuliah kan juga nggak ada. Untuk anak-anak saya juga yang lainnya kan sekolahnya kan di swasta semua memang ya. Terus si Gevina tahun ini baru masuk ke SMA-nya, kakaknya juga di Santa Maria itu. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan tuh cukupkan semuanya. Amin. Tuhan cukupkan semuanya, semua sudah selesai. Gini nih saya tuh rasanya itu ya apa ya, di hati tuh pelong gitu loh rasanya. Iya, lega Tuhan, terima kasih meskipun pandemi seperti ini banyak yang mengeluh, banyak yang sambat, banyak yang, tapi Tuhan itu nggak pernah ninggalkan kami, ya. Terkadang secara daging itu kadang kok gini ya Tuhan, kok gini ya Tuhan lo, kok kesuwen saya lek ngasih jawaban kok kesuwen saya tuh kadang gitu. Ya apa sih Tuhan, kok ya segini lah gitu. Tapi begitu tahu, oh alah ternyata itu gini tak jawabannya, yaitu saya langsung aduh Tuhan minta ampun saya sedikit bersungut-sungut kemarin ya gitulah. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan semuanya, boleh berjalan kembali dengan baik sampai sekarang ya. Itu kesaksian. Memang jawaban Tuhan luar biasa ya, pasti tepat pada waktunya. Sekarang sudah sehat Ibu ya? Sudah sehat. Nah, itu kalau misalnya sakit lihat HF Gembala itu. Mau mulet-mulet gimana pasti sembuh. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Pak Eri, Bu Yeni. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, beban masalah di dalam kehidupan kita, waktu itu datang, itu sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya begitu besar. Sepertinya Allah sudah tidak peduli lagi. Sehingga benar-benar kita merasa tertekan dan itu menjadi beban. Tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur, dan semua membuat kita begitu terpuruknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan itu biasa, tidak melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Dan pada waktu Tuhan pasti akan menolong kita. Satu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita waktu kita menghadapi pencobaan, datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah itu ada dan Dia akan memberi upah kepada kita. Dan ini membutuhkan proses, ini waktu di mana kita duduk diam, di mana kita menanti-nantikan Tuhan, di mana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan Mazmur 40 tadi katakan, Ia akan mengunjungi kita, Dia akan menolong kita, dan bahkan Dia akan memulihkan kita. Tetapi itu semua adalah bagian dari hidup kita ke dalam. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kepada kita, ada nyanyian baru yang Tuhan berikan. Sehingga sekalipun dalam kondisi yang sangat terpuruk, mungkin tidak atau mungkin sulit bagi kita untuk tersenyum, bahkan dalam kondisi yang seperti itu pun kita masih bisa menyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu kita bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan, maka orang akan melihat. Dan waktu mereka melihat, mereka percaya. Inilah yang dicatat di dalam kebenaran firman. Mari kita kembali kepada Mazmur pasal 40 tadi. Ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Jadi nyanyian baru untuk memuji Allah. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir bagaimana kita bisa menyanyi sukacita sementara kita ada di dalam duka cita. Saya mau katakan bahwa pujian kita bisa dalam sukacita, tapi pujian kita bisa juga di dalam
kesedihan kita. Waktu kita menangis bukan berarti kita tidak bisa memuji Tuhan. Kita tetap bisa memuji Tuhan. Nah, itulah nyanyian baru. Bagaimana di dalam situasi apapun kehidupan kita, kita tetap memuji Allah. Dan hasilnya banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, manusia selalu melihat, ya, baru percaya. Seperti Thomas. Kalau aku sudah membuktikan, aku melihat, kalau jariku sudah kutusukkan kepada bekas lubang paku, baru aku percaya. Itu manusia. Dan betul, ternyata kehidupan kita menjadi surat yang terbuka. Semua orang melihat beban masalah hidup kita, semua orang tahu. Tapi waktu kita bersuka cita di dalam Tuhan, maka mereka akan melihat, loh kok bisa dalam situasi duka cita, penderitaan, masalah, kok masih memuji Tuhan. Nah, disinilah nyanyian baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita terus bisa mengucap syukur. Kita terus bisa bermazmur, memuji Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dan orang lain melihat. Begitu orang lain melihat apa yang kita lakukan, mereka menjadi takut. Kok bisa ya? Loh, apa yang terjadi ini? Bagaimana ini? Akhirnya percaya Tuhan. Nah, mari kita akan melihat Bapak Ibu. Di dalam nyanyian baru, kita melihat itu di dalam peristiwa tembok Yeriko. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam peperangan. Bagaimana peperangan bisa dimenangkan oleh puji-pujian? Peristiwa tembok Yeriko membuktikan kepada kita. Tuhan katakan, putari kota Yeriko. 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Sampai ke hari ke-6. 1 kali cukup. Tapi hari ke-7 kamu putari 7 kali. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini berbicara kepada kita bahwa nyanyian, pujian, penyembahan kepada Tuhan, eskalasinya itu naik. Apapun bebanmu, semakin berat, semakin tertekan, maka kita terus menyanyi, terus menyanyi, terus menyanyi. Sehingga beban-beban yang ada di dalam hidup kita itu berubah menjadi sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan waktu pujian itu sudah bisa memenangkan hati kita, maka disitulah kuasa Tuhan bekerja. Eskalasinya semakin naik dan tembok Yeriko akhirnya runtuh. Siapa yang diselamatkan Bapak Ibu? Rahab. Rahab melihat semuanya itu. Bagaimana bangsa ini, umat Israel mengelilingi dan hanya memuji menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Disitulah Rahab diselamatkan. Yang kedua, dalam penderitaan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Paulus dan Silas di penjara. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 16, maka situasi atau keadaan Paulus dan Silas pada waktu itu, saya yakin dan percaya, memar, biru, dan mungkin ada darah yang keluar. Betul-betul sakit secara fisik. Secara tubuh mereka menderita. Apalagi di situ dikatakan taruh di tempat di mana mereka tidak akan pernah bisa lolos. Maka diletakkanlah dia di tengah-tengah. Dan apa yang terjadi pada waktu malam? Sakit penyakit, bilur-bilur atau lebam yang karena deraan dari pasukan Romawi ini tidak bisa membendung nyanyian pujian yang keluar dari hati mereka. Dalam situasi yang seperti itu mereka menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Seluruh penjara mendengar mereka. Dan gempa bumi terjadi, pintu-pintu terbuka. Tetapi dalam kontrol Tuhan, mereka para
residivis ini atau orang-orang yang di penjara ini tidak melarikan diri. Mereka diam di tempat. Mereka menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Tetapi kepala penjara ini yang menyaksikan semuanya itu menjadi takut. Jangan-jangan seluruh orang-orang ini yang sudah di penjara ini keluar dan mereka melarikan diri. Dia segera ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Tapi Paulus dan Silas katakan, jangan, kami semua masih tetap ada di sini. Bapak Ibu, di dalam situasi yang menderita, yang sakit, mereka bernyanyi dengan lantang, mengalahkan sakit penyakit itu. Sehingga pada akhirnya kepala penjara Filipi diselamatkan. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam pujian penyembahan. Nah tentunya waktu kemenangan. Nah itu terjadi pada waktu Musa dan bangsa Israel keluar dan mereka diperhadapkan dengan laut Teberau dan tidak ada jalan keluar di situ. Maka bagaimana tangan Tuhan akhirnya menyelamatkan mereka, maka kita bisa melihat itu di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Rupanya Bapak Ibu, pujian, penyembahan, ucapan syukur, nyanyian yang kita naikkan itu membuat Tuhan tidak bisa bertahan untuk tidak melakukan sesuatu kepada kita. Dan waktu Tuhan bertindak, Tuhan datang, Tuhan menolong, maka kita lihat semua orang yang melihat peristiwa itu menjadi takut. Karena ini bukan masalah biasa-biasa. Bagaimana dia melepaskan bangsa itu dan menghancurkan para prajurit Mesir. Itu sebuah perbuatan yang luar biasa. Dan mereka melihat dengan mata mereka. Dan akhirnya mereka takut dan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa. Dan kalau kita lihat pasal Keluaran 15, di situ temanya adalah nyanyian Musa dan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah komunitas. 1-2 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku ada. Hari itu dalam susah, di dalam sulit keadaan, Bapak Ibu, mari libatkan istrimu, suamimu, anakmu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Maka sesuatu akan terjadi. Di dalam kemenangan ini kita melihat bangsa Israel dan Musa, mereka menyanyi. Mereka bersatu hati, mereka mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Dan semua orang, bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, Yebusi, Moab, semua melihat peristiwa bagaimana prajurit Mesir dibinasakan oleh Tuhan. Mereka menjadi takut kepada Allah Israel. Mari Bapak Ibu, mungkin kita sudah melakukan segala sesuatu. Kita berjuang untuk mengatasi masalah kita. Kalau sampai hari ini belum selesai, mari biar ini menolong kita. Naikkan nyanyian baru, bermazmur yang baru. Artinya tidak memandang lagi apakah segala sakit penyakit, beban penderitaan kita hari-hari ini. Waktu kita menaikkan itu dengan eskalasi yang lebih banyak, lebih tinggi, lebih besar kepada Tuhan. Dan lakukan itu dengan suara yang keras. Dan lakukan itu bersama-sama dengan keluargamu. Lihat, perkara ajaib akan Tuhan berikan kepada kita. Dan semua orang melihat dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Engkau Tuhan memberkatiku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, Segala pujian bersyukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa yang ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang sanggup selamatkan kita. Hanya Yesus yang sanggup pulihkan kita. Hanya Yesus yang sanggup sembuhkan kita. Dan hanya Yesus yang sanggup memberkati kita. Mari datang kepadanya. Dia terbuka. Dikatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Apapun masalahmu hari ini, datang kepada Tuhan. Hampiri kami, hubungi kami. Kami bersedia mendoakan Bapak Ibu. Dan di dalam pokok-pokok doa kita hari-hari ini cukup banyak mereka yang menghubungi dan meminta supaya didoakan. Bapak Ibu, percayalah. Sementara berdoa, naikkan ucapan syukur, menyanyi bagi Tuhan. Dan lihat, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan hari ini kita akan mendengar pokok-pokok doa dari satelit anugerah. Silakan Pak Eri. Mungkin dari saya untuk Oma Heni, Ya. Bapak Gito dan Bapak Simon. Ini sekarang lanjut usia, mungkin saya minta mungkin doa untuk kesehatan aja, Amin. biar bisa nanti mengikuti ibadah kembali. Ya. Baik. Yang di rumah, kita juga akan berdoa ya. Percaya sekalipun kita berjauhan dari tempat ini, kami percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat Bapak Ibu berada. Amin. Dan sebelum kita kembali dan berdoa,
kita akan naikkan pujian ini kembali. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh Bapa, biar di dalam hati kami tetap mengucap syukur. Amin. Karena ternyata kami tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Sehingga di dalam kehidupan kami seringkali merasa jalan buntu. Inilah kami ya Tuhan, betapa lemahnya. Sehingga menghadapi berbagai macam masalah seringkali kami harus merasa sakit dan menderita. Padahal penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami. Padahal Tuhan selalu beserta dengan kami. Ajar kami Tuhan hari ini untuk kami mengucap syukur. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Apa yang menjadi beban hidup kami? Sekalipun orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Sehingga inilah yang menjadi keberanian percaya kami. Bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Sungguh Tuhan,
dalam suka, dalam duka, ucapan syukur, nyanyikan nyanyian dan pujian, bermazmur. Harusnya itu menjadi warna, menjadi yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini. Sehingga setiap kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya waktu kami menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pun akan bertindak. Dan di dalam kehidupan kami akan banyak kesaksian, akan dilihat orang. Dan orang pun akan takut dan gentar kepada Allah, Yehova, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Gembala kami. Dan mereka pun akan datang kepada Tuhan dan percaya. Bapa, hari ini kami datang dalam beban-beban jemaat-Mu, untuk Bu Heni, untuk Bapak Gito, untuk Bapak Simon. Mereka orang tua kami. Di dalam situasi yang seperti ini, mereka tidak boleh atau tidak banyak melakukan aktivitas, sehingga kesehatan mereka seringkali terganggu. Tuhan, kiranya Tuhan tolong agar sukacita itu yang membuat akhirnya hati yang gembira itu menjadi obat, di mana mereka sehat, mereka senang. Biar ada terus ucapan syukur dalam hidup mereka dan menyanyi bagi Tuhan. Maka Tuhan akan menyehatkan tubuhnya. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang sudah menghubungi kami, Bapa. Untuk Ibu Rodo Tuhan di dalam pemulihan keluarga. Untuk Bapak Sholat Tambah yang hari-hari ini dalam pemulihan dengan paru-parunya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Eni dengan keluarganya. Oh Tuhan, keluarga Ibu Mila, bagaimana pekerjaan suami dan anaknya. Untuk keluarga Robert Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan mereka yang terkena COVID hari-hari ini. Dan Ibu Nuning dengan autoimunnya, Tuhan tolong. Dan sudah menyerang mata dan sudah melumpuhkan kegiatannya. Kiranya Tuhan, belas kasihan Tuhan ada dalam hidupnya. Jamah dia dimanapun dia berada saat ini. Untuk Bapak Tony Tuhan, kembali harus ke rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong. Kalau Tuhan sudah memberi, kalau Tuhan sudah mengerjakan sesuatu, Tuhan akan sempurnakan. Pulihkan dia kembali. Untuk Ibu Esther Tuhan dengan sakit ginjalnya. Untuk Ibu Rosmei, sesak nafas. Tuhan tolong. Hari ini juga Bapak Titus Tuhan, pemulihan pasca operasi. Keluarga Vivit dan Anton yang sudah 13 tahun merindukan anak Tuhan. Kiranya Tuhan jamah. Biar benih-benih itu boleh bersemi. Dalam kasih mereka akan membuahkan anak-anak yang dikehendaki Tuhan. Tuhan, kiranya anugerah kasih karunia Tuhan limpah di dalam kehidupan mereka. Untuk anak Ica Tuhan, untuk sakit pada bagian tangannya. Untuk Bapak Indra dengan pergumulan keluarga. Dan anak Krisli yang ingin bekerja. Bapa, mereka semua kami bawa ke dalam tangan. Dengan berbagai macam masalah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kami berjauhan, Tuhan bekerja, Tuhan jamah di bagian yang sakit. Tuhan hampiri mereka dimanapun mereka berada. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah. Tuhan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sakit penyakit disembuhkan. Biar pekerjaan ditemukan kembali. Biar kegiatan-kegiatan dan pemulihan keluarga itu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan yang hari ini bersama kami di dalam House Family. Kami tidak tahu Tuhan. Tetapi setiap kami hari-hari ini penuh dengan masalah. Tuhan tolong. Apapun masalah mereka, kiranya Tuhan menghampiri mereka. Jamah di tempat yang sakit, jamah di dalam hati, di dalam beban-beban masalah mereka, jamah di dalam pekerjaan mereka sehingga pekerjaan itu boleh berkembang dan maju kembali. Kiranya Tuhan memulihkan keluarga-keluarga ini dan biarlah sukacita Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, semua ada di dalam monitor Tuhan.
Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dan dalam waktu Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan. Oh syukur Bapa, dan Tuhan akan memberkati. Saat kami percaya Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur. Mungkin kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam ucapan syukur engkau akan menyadari bahwa kalau kita hari ini sehat, baik-baik di dalam Tuhan, percayalah itu semua karya Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak semua orang bisa menyadari kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, Bu Yeni, Pak Eri, terima kasih sudah hadir dalam House Family bersama dengan Gembala. Salam dari kami buat jemaat di mana Bapak Ibu melayani semua ya. Terima kasih. Tuhan akan terus berikan kekuatan buat setiap kita, buat doa-doa yang Tuhan, yang boleh kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami sampai saat ini. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Dan kami juga tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memohon bantuan doa. Mari sampaikan doa-doa itu kepada kami. Jangan berdoa sendiri. Ada kami yang selalu mensupport Bapak Ibu di dalam doa. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Mari ceritakan itu kepada kami. Dan biar itu boleh menjadi sukacita bagi kami ketika kami berdoa. Baik, akhir kata kami seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di House Family bersama dengan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.